Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami dapat menikmati anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sadari bahwa hari ini adalah anugerah-Mu, dan kami percaya rencana-Mu yang indah Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, dalam suatu ibadah di gereja, seorang pengkhotbah bertanya kepada jemaat, siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Silahkan angkat tangan. Dari antara jemaat yang ada, tidak ada satupun yang mengangkat tangan, kecuali seorang ibu yang duduk di bagian tengah. Sang pengkhotbah merasa kaget dan bertanya kepada ibu tersebut, benarkah ibu tidak pernah berbuat dosa? Ibu itu menganggukkan kepalanya. Merasa bahwa pertanyaannya tidak dimengerti, pengkhotbah itu bertanya sekali lagi, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Silakan angkat tangan. Sekali lagi ibu ini mengangkat tangannya, sementara yang lain tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ibu tersebut tidak mengerti, dan barangkali ada juga di antara kita yang belum mengerti atau belum menyadari suatu fakta sebenarnya dari diri kita. Kita semua telah berbuat dosa, dan karena itu kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah faktanya, sesuai dengan yang dikatakan dalam ayat ini. Mungkin kita tidak melakukan tindak kriminal yang menyebabkan kita dipenjara, tapi pada hakikatnya kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita bisa saja tidak melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman pidana. Tapi bagaimana dengan ucapan-ucapan mulut kita? Apakah tidak pernah kita bersalah dalam perkataan kita? Lalu bagaimana dengan pikiran kita? Apakah semua pikiran kita sudah suci dan benar? Tidak ada iri hati, dengki dan kebencian? Perlu kita akui, saudara, bahwa kita semua telah berbuat dosa. Dalam Roma 3 ayat 23-24 ini tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian ayat 23 ini ada satu hal penting yang perlu menjadi sikap kita, yaitu kesadaran dan pengakuan akan dosa. Kita perlu menyadari dan mengakui bahwa diri kita ini telah berdosa di hadapan Tuhan. Tanpa adanya pengakuan akan keberdosaan diri kita, maka kita tidak akan merasa butuh kasih karunia Tuhan. Tanpa pengakuan dosa, tidak akan ada pengampunan. Dalam persidangan, seorang terdakwa akan ditanya oleh hakim, apakah dirinya merasa bersalah atau tidak. Apabila terdakwa mengaku bersalah, maka hakim umumnya akan meringankan hukuman. Tapi bila ia tidak mengakui kesalahan, tidak merasa bersalah, maka hukuman akan diperberat. Di hadapan Tuhan, ketika kita mengakui dosa kita, maka kita diampuni, kita disucikan dan dibaharui. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah saudara pentingnya mengakui dosa di hadapan Tuhan.
supaya kita diampuni dan dibenarkan. Sebelum sampai kepada pengakuan dosa, kita perlu menyadari diri kita ini berdosa dan perlu akan kasih Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita saat ini, sadari bahwa diri kita ini berdosa dan memerlukan kasih karunia Tuhan. Kita semua telah ditebus oleh darah Kristus yang kudus untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Kita hendaknya sadar akan keberdosaan kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi dan mau mengampuni serta menyelamatkan kita. Saudara dan saya dibenarkan Tuhan oleh kasih karunia-Nya lewat karya penebusannya di atas kayu salib. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara kepada setiap kami, menyadarkan kami bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa dan perlu akan kasih anugerah Tuhan. Kami menyadari akan keberdosaan kami. Kami banyak melakukan pelanggaran di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami dan kuduskan kami. Layakkan kami selalu di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan mau mengampuni, membaharui dan menebus kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami sudah binasa. Kami terhilang dan lenyap. Tapi karena kasih-Mu Tuhan, kami hidup dan diselamatkan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Tolong kami supaya kehidupan kami berbuah-buah dan memancarkan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar. Pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan juga semua negara di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati setiap gereja-Mu, umat-umat-Mu di mana saja berada. Berkati setiap keluarga kami, masing-masing secara pribadi. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.